Yes, mantap! Akhirnya resmi juga. Kevin Dix back grade A kelas Eropa yang bermain di Liga Champions resmi bersalaman dengan Pak Erick Thohir dan akan jalani proses naturalisasi tepat siang ini menjadi WNI. Shin Tae-yong sudah tidak sabar untuk proyeksikan Kevin Dix di lini belakang timnas Indonesia duet bersama Jay Itzes dan Mas Hilgers. Pernah hadang striker top bintang Eropa, ada Harry Kane, Haaland, bahkan Kevin De Bruyne sudah berhasil dikantongi Kevin Dix. Gila ini si timnas Indonesia optimis bisa lolos langsung ke Piala Dunia dan bantai Cina. Begini perasaan Kevin Dix saat diwawancara oleh PSSI usai bersalaman dengan Pak Erick Thohir dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Wow, ada kabar mengejutkan lagi. Erick Thohir konfirmasi bahwa Kevin Dix bukanlah akhir dari pemain naturalisasi yang akan diajak bersalaman. Kabarnya akan ada striker kelas Eropa grade A yang akan dibawa dan diajak salaman juga oleh Pak Erick Thohir. Erick Thohir bocorkan striker ini berinisial OR dan pernah bermain satu tim dengan Ivar Jenner. Kira-kira siapa ya striker yang dimaksud oleh Erick Thohir ini? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Mantap! Rizky Ridho diberi pujian dan apresiasi oleh Kevin Dix. Telah diakui kemampuan bertahan kelas Eropanya oleh Kevin Dix, Rizky Ridho langsung disuruh abroad sama Kevin Dix dan dipilihkan klub terbaik di Eropa. Kabarnya Manchester United sedang mencari back yang bisa gantikan Harry Maguire. Erik ten Hag langsung tawari kontrak ke agen Rizky Ridho yang ada di Indonesia untuk terbang ke Eropa, tanda tangan kontrak selama 4 musim di Manchester United. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya Kevin Dix terkesima dengan Rizky Ridho saat nonton timnas Indonesia versus Bahrain. Layak banget abroad, kata Kevin Dix. Apakah Rizky Ridho akan dibawa abroad oleh Kevin Dix ke klubnya yang ada di Eropa? Penasaran? Gini informasi lebih lengkapnya. Pastikan simak sampai habis. Yes, kabar super duper baik untuk timnas Indonesia. Pelatih Cina akhirnya menyerah dan kibarkan bendera putih. Tidak kuat mental dan takut dengan kekuatan timnas Indonesia yang menambah pasukan back Eropa yaitu Kevin Dix. Pelatih Cina langsung undur diri menyerah dan akan memberi poin penuh ke timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa langsung menduduki klasmen kedua setelah Jepang. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya pelatih Cina akan pertaruhkan nasib kepelatihannya di laga timnas Indonesia versus Cina. Malah bikin pernyataan sedih dan buat publik fans timnas Indonesia geram dan kesal. Sangat sombong. Ini dia kata pelatih Cina saat diwawancara. Benar-benar memalukan. Negara Cina malah latihan tertutup jelang lawan timnas Indonesia. Ketakutan sampai-sampai tidak mau taktik dan strateginya terbongkar oleh Shin Tae-yong. Sampai panggil polisi Cina untuk kawal tempat latihan Cina yang tertutup. Bikin ngakak. Bahkan tanpa lihat strategi Cina pun timnas Indonesia sudah bisa menang 5-0 lawan Cina. Karena Indonesia punya pelatih Shin Tae-yong yang pernah pulangkan Jerman di Piala Dunia 2018 dan punya pemain-pemain grade A kelas Eropa yang bermain untuk klub besar. Timnas Indonesia tidak gentar. Dasar Cina lemah. Begini informasi lengkapnya. Wow, mantap! Shin Tae-yong sudah mulai latihan perdananya bersama timnas Indonesia di Cina. Latihan terbuka agar warga Cina tahu Indonesia sekuat apa. Fokus pulihkan fisik di sesi latihan kali ini. Dan akan pakai strategi kelas dunia yang telah Shin Tae-yong pelajari dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu.
Genjot fisik agar bisa tumbangkan Cina 5-0 dan langsung melesat ke peringkat 2 klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA janjikan Indonesia bisa langsung naik ke peringkat 2 klasmen di bawah Jepang jika Indonesia bisa kalahkan Cina 3-0 di laga tandang nanti. Ini jadi harapanku. Tetapi memang beritanya Shin Tae-yong fokus pulihkan fisik. Sesi latihan timnas Indonesia dibagi jadi 2 grup. Apakah timnas Indonesia akan semakin kuat setelah memakai strategi yang Shin Tae-yong pelajari dari Jepang? Mari kita simak kronologinya setelah ini, pastikan tonton sampai habis. Dasar negara tidak berkembang. Malaysia iri saja dengan Indonesia yang kedatangan Kevin Dix untuk perkuat timnas Indonesia. Malah ejek Indonesia tiap bulan ada pemain naturalisasi dari Eropa. Malaysia masih tidak bisa terima Indonesia sudah di atas negara-negara Asia Tenggara. Levelnya sudah jauh dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Bung Towel dan punit bola abal-abal komunitas sampah itu malah ejek-ejek dan beri komentar negatif serang Instagram Pak Erick Thohir karena sudah naturalisasi lagi pemain dari luar Indonesia. Shin Tae-yong marah besar. Malaysia dan Bung Towel malah rendahkan harga diri timnas Indonesia yang sudah dibangunnya dari 2020. Langsung datangi ke pelatihan Malaysia dan akan bakar rumah Bung Towel biar tahu rasa dan tobat. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang beritanya media Malaysia iri Kevin Dix perkuat timnas Indonesia. Indonesia tiap bulan tambah pemain, Malaysia masih kekal difahamkan. Begini informasi dan kronologi lebih lengkapnya. Pastikan simak beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Yes, Kevin Dix resmi perkuat timnas Indonesia. Abang Liga Champions nih. Dari Harry Kane hingga Mauro Icardi, inilah deretan striker top yang sukses dikantongin Kevin Dix. Saga naturalisasi Kevin Dix akhirnya tuntas. Back FC Copenhagen dengan pengalaman panggung Liga Champions itu resmi menjadi WNI dan siap berseragam timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku tersebut sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir pada Sabtu dalam kurung 12 Oktober 2024. Jabatan tangan itu sekaligus menandai babak Kevin Dix selanjutnya di persepakbolaan nasional, khususnya timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, nggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix, tulis Erick Thohir di laman media sosialnya. Kevin Dix akan menambah kekuatan di lini belakang timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain versatile alias pemain serba bisa. Tercatat ia mampu bermain dalam 5 posisi. Tak cuma di situ saja, Kevin Dix juga bermodalkan pengalaman segudang berlaga di panggung Liga Champions, baik itu saat membela Feyenoord maupun FC Copenhagen. Lantas, siapa saja lawan-lawan tangguh yang pernah ia kantongi? Akhir November 2023, Kevin Dix mendapatkan lawan tangguh. FC Copenhagen bertandang ke markas Bayern Munchen dalam lanjutan Liga Champions Grup A. Seperti diketahui, Bayern Munchen dihuni oleh banyak pemain top dunia. Mulai dari Harry Kane, Leroy Sané, sampai Jamal Musiala. Saat itu Kevin Dix bermain sebagai back kiri ditemani Nicolai Boylessen, Dennis Favre, dan Elias Gillard. Dix juga bermain full selama 90 menit. Hebatnya meski Bayern Munchen memainkan Sané, Alexander Pavlovic, hingga Serge Gnabry, FC Copenhagen sukses menahan imbang tuan rumah dengan skor 0-0. Dix sukses membuat Kane DKK mati kutu.
Ditanya siapa lagi yang bakal salaman setelah Kevin Dix, Erick Thohir, striker, Ole Romagnoli, tergantung orangnya. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan belum memiliki bayangan siapa lagi pemain keturunan yang bakal ia ajak bersalaman untuk gabung timnas Indonesia. Erick baru saja berjabat tangan dengan bek FC Copenhagen, Kevin Dix, di Jakarta Sabtu (12 Oktober 2024. Dengan berjabat tangan itu artinya sang pemain sepakat menjadi WNI. Nah, siapa lagi setelah Kevin Dix? Belum kebayang. Memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, sekarang belum katanya. Mencari pemain yang berkualitas yang sesuai dengan aturan FIFA ya memang sampai saat ini belum dapat. Tapi sudah ada, itu tergantung pemainnya merasa nyaman enggak dengan kita, lanjutnya. Seperti diketahui, PSSI masih terus melakukan proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua sosok digadang-gadang bakal jadi bagian tim Garuda adalah Ole Romagnoli dan Mauro Zylstra. Nama terakhir bahkan disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Sama-sama berposisi sebagai striker, kehadiran Romagnoli dan Zylstra diharapkan mampu mendongkrak lini serang tim Garuda. Saat ini Ole Romagnoli berseragam FC Utrecht sejak musim panas 2023. Musim ini Ole mencetak 2 gol dalam 7 laga Eredivisie. Adapun Mauro Zylstra baru bergabung dengan Volendam Ustrip 21 setelah kontraknya bersama NEC Nijmegen Ustrip 21 berakhir pada 30 Juni 2024. Bersama Volendam, Zylstra telah mengoleksi 1 gol dan 1 assist dari 1 pertandingan. Kevin Dix terkesima dengan Rizky Ridho saat nonton timnas Indonesia versus Bahrain. Layak banget abroad katanya. Calon pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, memberikan pujian kepada Rizky Ridho. Itu dikatakan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Kevin dan Erick telah berdiskusi mengenai timnas Indonesia setelah sang pemain mendarat di Jakarta pada Kamis (10 Oktober 2024). Pada hari yang sama, Indonesia menghadapi pertandingan di Bahrain. Kevin menonton pertandingan tersebut yang berakhir mengesalkan, di mana kemenangan skuad Garuda di depan mata sirna karena injury time kontroversial. Bek berdarah Maluku itu lalu mengamati Rizky Ridho, pemain belakang yang paling konsisten. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, kata Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih mengandalkan 2 pemain bertahan yang menjadi amunisi andalannya di lini belakang. Mereka adalah Jay Itzes dan Rizky Ridho. Keduanya selalu jadi pilihan utama pada duel melawan Arab Saudi dan Australia. 2 pemain ini memang selalu tampil menonjol pada 2 pertandingan terakhir ini. Jay Itzes dan Rizky Ridho tak pernah absen mengisi daftar pemain dengan statistik kinclong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada duel melawan Arab Saudi, misalnya Jay Itzes jadi bek paling ciamik. Dia mengukir 1 tackle, 6 intercept, dan 4 sapuan. Akurasi operan bek berusia 24 tahun ini juga tinggi karena mencapai 96%. Sedangkan pada duel melawan Australia, giliran Rizky Ridho yang jadi sorotan. Bek Persija Jakarta ini mencatatkan 9 tackle, 3 intercept, 7 sapuan, dan 2 blok. Performa inilah yang membuat Indonesia mengukir clean sheet pertamanya di putaran ketiga. Kisah nelangsa pelatih timnas Cina, duel melawan timnas Indonesia, pertaruhan nasibnya. Branko Ivankovic, sebuah nama yang kini menjadi perbincangan hangat di seantero daratan Cina yang luas.
3 kekalahan beruntun yang menerpa skuadnya membuat juru taktik 70 tahun itu terancam dipecat. Kini nasib Branko Ivankovic akan sangat ditentukan kala menjamu timnas Indonesia dalam laga keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober nanti. Nestapa Cina nelangsa Branko Ivankovic. Dragon Team baru saja ditekuk Australia 1-3 setelah sebelumnya dipermak Jepang 0-7 dan menyerah 1-2 dari Arab Saudi. Belum lagi bisa tidur pulas, kini kakek 70 tahun tersebut sudah harus berada di ujung bedik lagi jelang kontra skuad Garuda. Adapun Branko Ivankovic belum lama menukangi Cina. Ia baru bekerja akhir Februari tahun ini menggantikan rekan senegaranya asal Kroasia, Aleksandar Jankovic. Jam terbangnya yang menjulang serta pengalamannya menukangi klub-klub dan timnas di kawasan Timur Tengah membuat Asosiasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA tertarik memakai jasa Branko Ivankovic. Namun sayangnya sejauh ini ex-pembesut timnas Iran, timnas Oman, Al-Ettifaq dan Al-Ahli belum menunjukkan kelasnya sebagai pelatih pilihan. Saat memimpin Iran, ia membawa negara itu lolos ke putaran final Piala Dunia 2006, walau akhirnya tersingkir di fase grup. Jarang terjadi Cina gelar latihan tertutup jelang lawan timnas Indonesia. Media Cina Sohu melaporkan bahwa tim asuhan Branko Ivankovic menggelar latihan secara tertutup jelang lawan timnas Indonesia. Cina akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024. Ini menjadi laga penting baik bagi tim tuan rumah maupun timnas Indonesia. Apalagi kedua tim ini belum pernah meraih kemenangan sama sekali dalam 3 laga yang dilakoninya. Bedanya timnas Indonesia belum pernah terkalahkan dan hanya meraih hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Sementara itu, Cina menelan 3 kali kekalahan melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Untuk itu melawan timnas Indonesia ini menjadi laga motivasi buat Cina bangkit. Tim berjulukan Tim Dragon tersebut belum menyerah dan bertekad meraih kemenangan. Dengan tekad tersebut, Cina pun serius menatap laga melawan timnas Indonesia. Oleh karena itu, setelah tiba di Qingdao pada 12 Oktober 2024 pukul 5 sore, Cina pun menggelar latihan di Stadion Qingdao Guoxin sebagai persiapan melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Namun yang menjadi sorotan media Cina Sohu yakni latihan tim asuhan Branko Ivankovic ini digelar secara tertutup. Timnas Cina gelar latihan tertutup di Qingdao untuk menghadapi timnas Indonesia, tulis Sohu.com. Shin Tae-yong fokus pulihkan fisik. Sesi latihan timnas Indonesia dibagi jadi 2 grup. Timnas Indonesia fokus melakukan pemulihan fisik sebelum melakoni laga tandang lawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda sebenarnya sudah tiba sejak Jumat dalam kurung 11 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat di Qingdao. Timnas Indonesia sudah menggelar sesi latihan perdana di Cina. Latihan digelar pada Sabtu dalam kurung 12 Oktober 2024. Sesi latihan tersebut jadi bagian dari persiapan menuju laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sangat antusias dalam mempersiapkan diri. Shin Tae-yong langsung membagi sesi latihan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ditujukan untuk para pemain yang turun lawan Bahrain. Mereka bakal berlatih di pusat kebugaran. Sementara untuk yang tidak bermain bakal melakoni latihan normal di lapangan.
Hal ini untuk mengantisipasi perjalanan lama dari Bahrain ke Qingdao selama 10 jam lebih. Karena perjalanan lama hampir 10 jam, ujar Shin Tae-yong. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup. Untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Shin Tae-yong seusai memimpin sesi latihan. Media Malaysia iri Kevin Dix perkuat timnas Indonesia. Indonesia tiap bulan tambah pemain, Malaysia masih kekal difahamkan. Malaysia, Palatau Bola, iri Kevin Dix segera memperkuat timnas Indonesia. Kondisi yang membuat mereka iri karena di saat bersamaan Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM tak kunjung mendapatkan pemain keturunan berkualitas. Indonesia setiap bulan bertambah dalam kurung pemain, sedangkan Malaysia masih kekal difahamkan dalam kurung. Malaysia masih sama saja setiap bulannya, tulis Palatau Bola melalui akun Instagramnya @palatau_bola di unggahan akun @football. Indonesia yang memposting foto Kevin Dix dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sabtu 12 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat menjadi hari yang membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab di hari tersebut Erick Thohir memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya. Kevin Dix bukanlah pesepak bola kacangan. Sebelum menjadi bek andalan FC Copenhagen, Kevin Dix pernah merumput bersama klub top Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam, hingga menjadi pemain klub Serie A bareng Empoli dan Fiorentina. Pesepak bola 28 tahun ini juga mencatatkan 17 penampilan di Liga Champions. Pencapaian terbaik pemain berdarah Indonesia-Belanda ini adalah membawa FC Copenhagen lolos 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024.